Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Baik. Al-mamnu' minas sharaf ya. Kita akan masuk pelajaran mamnu' minas sharaf dan ini PowerPoint-nya Ana ganti ya karena kemarin PowerPoint-nya masih terlalu umum ya, penjelasannya masih terlalu umum sehingga kita harus bolak-balik dari kitab ke PowerPoint. Nah, sekarang sudah Anda buat PowerPoint yang lebih enak ya untuk dipelajari. Cuma nanti ada sedikit perbedaan antara kitab sama di PowerPoint ini, tapi secara garis besar sama ya. Secara garis besar sama, cuman ada satu poin doang yang jadi pembeda ya, satu poin doang. Baik. Al-mamnu' minas sharaf. Apa sih mamnu' minas sharaf itu? Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada di contoh sebelah kanan dan di contoh sebelah kiri. Oke. Contoh sebelah kanan. Sami'tu sautad-diki fil qaryati. Saya mendengar suara ayam fil qaryati. Fil qaryati. Lihat yang warna biru. Laisa fil madinati masbahun. Di kota nggak ada kolam renang. Fil madinati. Nggak ada sesuatu yang aneh ya. Isim kemasukan huruf jar berupa fi, harokatnya berubah menjadi kasroh. Ya, begitu juga yang di sini. Ya. Ini disebut dengan isim munsorif. Ya, isim munsorif paling gampangnya adalah ketika dia kemasukan huruf jar, harokatnya ya nggak ada yang berubah, harokatnya seperti biasa, harokatnya menjadi kasroh. Atau kalau misalkan dia nggak kemasukan huruf jar, dia itu menerima tanwin un. Ya. Nah, sekarang kita lihat di contoh sebelah kiri. Sami'tu sautadiki fi umana. Nah, di contoh sebelah kiri, ketika dia kemasukan huruf jar, harokatnya tidak berubah menjadi kasroh, tapi harokatnya berubah menjadi fathah. Fi umana. Contoh kedua, nadhabu ila Tunisa. Ila Tunisa. Tunisa isim. Ketika dia kemasukan huruf jar, ya, ketika dia kemasukan huruf jar berupa ila, harokatnya berubahnya bukan menjadi kasroh tapi menjadi fathah. Ini disebut dengan isim mamnu' minas shoraf atau isim ghairu munsorif. Tapi secara ta'rif isim munsorif sama isim ghairu munsorif apa sih? Ya. Al-mamnu' minas shoraf huwa ismun la yaqbalu at-tanwinu. Oke, sebentar ada yang berlin. Oke, ya, Anda ulangi lagi. Apa sih pengertian isim mamnu' minas shoraf atau isim ghairu minas shoraf, isim ghairu munsorif? Al-mamnu' minas shoraf huwa ismun la yaqbalu at-tanwinu. Dia adalah isim yang tidak menerima tanwin. Bi'aksil ismil munsharif alladhi yaqbalu at-tanwina. Lawannya adalah disebut dengan isim munsharif, yaitu isim yang menerima tanwin. Ya, jadi isim ghairu munsharif itu dia tidak menerima tanwin, harokatnya nggak ada yang un, harokatnya u semua ya, harokatnya u. Seperti itu. Terus kenapa sih dinamakan dengan tanwin ya? Wasumiyat tanwinu sorfan kenapa tanwin itu disebut dengan soraf? Wasumiyat tanwinu sorfan li anna lahu rannatun karannatid darahim inda soyarifah ya. Karena ada ikatan ya, ada suara kerincing dari ini apa namanya, kantong kalau misalkan
kantong kalau misalkan isinya itu recehan itu kan ada suara kerincing-kerincing. Nah, itu disebut dengan tanwin ya. Tayyib. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari isim ghairu munsharif. Ini contoh secara umum ya. Kita belum membahas secara spesifik antara isim ghairu munsharif sama isim munsharif. Secara umum, isim ghairu munsharif contohnya di sini ada Ahmadu, Zainabu, Masajidu, Masabihu, dan Arafatu. Harokatnya nggak ada yang harokatnya semua. Ahmadu, Zainabu, Masajidu, Masabihu, Arafatu. Ya. Nah, ini harokatnya kan semua nih. Ini disebut dengan isim ghairu munsharif. Nah, yang kedua ada isim munsharif. Isim munsharif apa aja sih? Isim munsharif tadi yang menerima tanwin, harokatnya kalau nggak ada alif lam ya. Muhammadun, ta'irun afwan, baitun, ta'iratun, mat'amun. Harokatnya un ya. Semua harokatnya. Berbeda dengan isim ghairu munsharif yang harokatnya cuma u. Baik. Sekarang kita masuk ke kaidah. Ya. Apa sih kaidah dari yang berlaku untuk isim ghairu munsharif atau isim mamnu' minas sharaf? Ya. Yurfa'ul ismul mamnu' minas sharfi bid-dhammati. Isim ghairu munsharif atau isim mamnu' minas sharaf ketika keadaannya adalah rafa, maka dia rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Contohnya di sini ada jaa Ahmadu, ya. Ahmadu di sini keadaan dia sebagai apa? Posisi dia sebagai apa di sini? Jaa Ahmadu. Posisi Ahmadu di sini apa? Ada yang bisa jawab? Jaa Ahmadu. Ahmadu sebagai apa? Nggak ada? Nggak ada yang bisa jawab. Jaa Ahmadu sebagai apa di sini? Ahmadu sebagai apa? Apa? Fa'il. Fa'ilun. Naam, sahih. Ahmadu di sini sebagai fa'il karena dia datang setelah fi'il yaitu jaa. Fa'il itu pasti harus wajib yang namanya rofa. Karena dia mamnu' minas shoroh, maka rofanya bukan dengan ya, bukan dengan tanwin ya, tapi dengan dhammah. Sebenarnya seperti biasa, cuman perbedaannya adalah bukan dengan tapi dengan dengan dhammah biasa, bukan dengan dhammatain. Wa yunsabu bil fathati, dan ketika dia menjadi nasab atau keadaannya menjadi nasab, maka dia dinasobkan dengan apa? Wa yunsabu bil fathati, dinasobkan dengan fathah, sama seperti isim pada umumnya. Ra'aitu Ahmada. Ya, ra'aitu Ahmada. Ahmada di sini adalah maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi itu selalu mansubun, ya. Maf'ulun bihi mansubun. Nah, mansubnya dengan apa sih Ahmad di sini? Mansubnya adalah dengan fathah. Ya, sama seperti isim pada umumnya. Akan tetapi ketika dia majrur wa yujarru bil fathati. Ketika dia majrurnya bukan dengan kasroh akan tetapi dengan fathah. Kenapa? Wa yujarru bil fathati niyabatan 'anil kasroh. Ketika majrurnya adalah dengan fathah sebagai pengganti kasroh. Ya. Maka salah ketika kalian bilang marortu bi Ahmadi. Ya, salah marortu bi Ahmadi itu. Yang benar itu adalah marortu bi Ahmada dengan fathah.
Marortu bi Ahmada, ya. Marortu bi Ahmada, bukan marortu bi Ahmadi, tapi marortu bi Ahmada dengan fathah. Tapi Ustaz, sebelumnya harokatnya sebelumnya ada huruf jar, Ustaz, bi. Ya, karena Ahmad di sini adalah mamnu minas shorof, ya. Karena Ahmad di sini adalah mamnu minas shorof, nggak boleh kita memajrurkan dia dengan kasroh, harus dengan fathah. Marortu bi Ahmada, ya. Jadi poin pentingnya adalah di majrur. Majrurnya si mamnu minas shorof itu bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Ya. Poinnya adalah di situ. Nah, kapan sih suatu isim itu menjadi mamnu minas shorof? Ya. Kapan isim itu menjadi mamnu minas shorof? Keadaan-keadaan apa aja sih yang menjadikan suatu isim itu mamnu minas shorof? Nah, sekarang kita bahas. Yang pertama adalah, Anda bilang tadi ada sedikit perbedaan antara di kitab dan juga di PowerPoint ini. Kalau di kitab dia pembahasannya agak sedikit berbeda, ya. Nah, kalau Anda di sini berdasarkan ilahnya, berdasarkan sebabnya kenapa suatu isim itu menjadi mamnu' minas shorof. Kalau di kitab langsung dia dibedakan, dibagi menjadi 3, ya. Cuman kalau di sini Anda bagi berdasarkan sebabnya, ya. Jadi mungkin nanti bisa kita baca lagi dari kitabnya supaya ada apa ya, biar nyambung gitu ya dengan apa yang Anda jelaskan dan apa yang dijelaskan sama di kitab gitu. Oke, baik. Yang pertama adalah al-mamnu' minas shorof li'illatin wahidatin. Mamnu' minas shorof yang disebabkan karena ada satu ilat, ya, ada satu sebab, ya. Satu ilat atau satu sebab. Yang pertama adalah al-ism al-makhtum bi alif at-ta'nits al-mamdudah awil maksurah, ya. Isim yang akhirnya diakhiri oleh alif at-ta'nits mamdudah atau maksurah. Alif mamdudah itu apa? Alif mamdudah itu yang kayak gini nih. Asdiqa, asya, ya, asma, ya. Asdiqa'u. Nah, kalian nggak boleh bilang asdiqa'un. Yang benar adalah asdiqa'u. Kalian salah kalau ketika kalian bilang asyaun, karena yang benar adalah asya'u, asma'u, ya. Terus lagi apa lagi ya? As-sama'u, bukan, as-sama'u enggak. Kayak ini anak yang baru Anda tahu ada 3 ini, ya, asdiqa'u, asya'u, dan asma'u. Nah, selanjutnya ada alif ta'nis al-maksurah. Nah, alif ta'nis maksurah itu biasanya Anda bilangnya adalah alif bengkok, ya. Anda bilangnya alif bengkok. Nah, ketika suatu isim akhirnya adalah alif maksurah, ya. Diingat-ingat ya, alif ta'nis al-maksurah, alif yang akhirannya itu adalah alif maksurah tapi untuk yang ta'nis, karena ada yang akhirnya alif maksurah tapi dia bukan untuk ta'nis. Contohnya apa? Contohnya adalah mustashfa, ya. Mustashfa akhirnya alif maksurah, akan tapi dia bukan untuk ta'nis, ya. Untuk ta'nis itu apa? Untuk ta'nis itu untuk yang menunjukkan makna muannas, ya. Contohnya di sini apa? Salma. Salma itu nama perempuan, ya. Hubla. Hubla itu persusuan, ya. Marudha. Marudha ini jamak dari maridun, ya. Marudha. Maridun, amrad, marudha. Jadi jamaknya lebih dari satu untuk marid. Seperti itu. Maka ketika keadaannya seperti ini, keadaannya adalah akhirnya alif ta'nis mamdudah atau alif ta'nis maksurah, ya, maka nggak boleh kita bilang asdiqaun, ya, harus asdiqau, salma, hubla, ya, asya'u. Nah, ketika kemasukan huruf jar, nggak boleh kita bilang ala asdiqai. Salah. Yang benar ala asdiqa'a, fathah.
ya. Harus fathah bukan kasroh. Kenapa harus fathah? Karena kaidahnya seperti itu. Mamnu minas shorof, majrurnya bukan dengan kasroh, tapi majrurnya dengan fathah. Ya, itu yang pertama. Akhirnya ketika diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah dan alif ta'nits maksurah. Nah, yang kedua adalah sighah muntahal jumu'. Apa sih sighah muntahal jumu'? Sighah muntahal jumu' adalah hiya kullu jam'in kana ala wazni mafa'il au mafa'il wa yakunu aidan ala sighatu fawa'il au fawa'il au af'ila au fu'ala. Ya, di sini ada berapa sighah? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ada 6 sighah. Mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fawa'ilu, af'ila'u, dan fu'ala'u. Ya. Nah, mereka ketika jamaknya adalah berbentuk menggunakan wazan yang 6 ini, maka mereka masuknya adalah sighah muntahal jumu' yang salah satu contoh mamnu' minas shorof. Jadi nggak boleh kita bilangnya itu contohnya adalah contoh dari jamak dari masjidun. Jamak dari masjidun adalah masajidu. Nggak boleh kita bilang masajidun, nggak boleh pakai un, harus pakai u. Masajidu, ya. Nah, di sini ada contoh dari ayat Al-Qur'an. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Bimasabiha, ya. Masabiha di sini adalah sighah muntahal jumu', ya. Jamak taksir menggunakan sighah muntahal jumu'. Masabiha di sini menggunakan wazan apa? Masabiha menggunakan wazan apa? Masabih, masabih menggunakan wazan apa? Nggak ada yang tahu nih. Apa? Mafa? Mafa'ilu, ya, menggunakan wazan mafa'ilu. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, ya, karena dia menggunakan wazan mafa'ilu yang menyebabkan dia mamnu' minas shorof. Maka ketika kemasukan huruf jar, nggak boleh kita menggunakan kasroh. Ya. Nggak boleh kita bilang bimasobihi, tapi harus bimasobiha. Ya. Bimasobiha. Nah, itu tadi adalah yang li'illatin wahidah. Nah, sekarang kita akan membahas mamnu' minas shorof li'illataini. Ya, mamnu' minas shorof yang dia itu dikarenakan dua sebab. Yang pertama adalah al-alamu, ya, yaitu nama. Kapan aja suatu nama itu dia menjadi mamnu' minas shorof, ya. Ada beberapa sebab, ya. Yang pertama adalah idza kana muannasan bitta'i lafdhon. Kalau dia itu muannas lafzi, ya. Kemarin kayak sudah kita bahas juga, yaitu ketika nama tersebut diakhiri oleh tak marbutoh, akan tetapi secara lafadz doang, ya. Secara lafadz dia itu diakhiri tak marbutoh, akan tetapi namanya itu bisa jadi untuk nama laki-laki, ya. Contohnya di sini apa? Ada Qatadatu, ada Tolhatu, ada Hamzatu, ada Muawiyatu, ya. Contoh-contoh di sini adalah nama-nama orang, ya, nama-nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Nama-nama orang yang diakhiri tak marbutoh yang menyebabkan mereka itu menjadi mamnu' minas shorof, atau nggak boleh harokatnya un, harokatnya harus u, ya. Maka ketika kemasukan huruf jar nggak boleh dikasrohkan,
ya, harus difathahkan. Li Muawiyata, bukan li Muawiyati, ya, harus li Muawiyata. Li Talhata, li Qatadata. Ya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah ketika nama itu adalah muannas bil ma'na, atau secara makna dia emang adalah untuk nama perempuan. Contohnya ada Zainabu, ada Maryamu, ada Su'adu. Ya, ini adalah nama-nama perempuan. Sekarang pertanyaannya, Aisyatu. Aisyatu adalah mamnu' minas shorof, ya. Nggak boleh kita bilang Aisyatun. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia mamnu' minas shorof? Aisyatu. Apa yang menyebabkan Aisyatu mamnu'i minas shorof, atau minal asma'i ghairu munsharif? Apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang menyebabkan Aisyatu minal asma' ghairu munsharif? Ini dari 13 orang nih, nggak ada yang bisa jawab nih. Wah, Ana tunjuk aja ya. Baik. Baik. Irfan, coba Irfan. Irfan, Aisyatu. Kenapa Aisyatu itu termasuk mamnu' minas shorof? Kira-kira kenapa? Karena nama. Iya betul, karena nama. Ini kan ada dua sebab. Pertama, al-alam. Alam itu nama. Yang kedua, idza kana mu'annas bit-ta' lafzi, atau idza kana mu'annas bil ma'na. Nah, satu laginya apa nih? Aisyatu. Oke, tip. Anda ganti orang deh. Wildan Faros, coba. Wildan Faros. Kenapa Aisyatu itu termasuk mamnu' minas shorof? Tadi udah dikasih Karena tahu. mu'annas bita lafdun. Bita lafzi. Oke, sahih. Sahih, tayyib. Al-alam, terus yang kedua adalah idza kana mu'annas bita lafdun. Oke. Sahih, barakallahu fik, ya. Aisyah itu ada 3 sebab kenapa dia menjadi mamnu' minas shorof. Yang pertama, tadi udah dijawab Irfan karena dia al-alam, sahih. Terus yang kedua tadi dijawab sama Wildan ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, sama Wildan. Sorry, mana tadi? Ya, yang kedua adalah karena dia itu mu'annas bitta'i lafdhon. Iya, betul. Secara lafaz dia mu'annas.
Tapi yang ketiga, dia juga masuk idza kana muannats bil ma'na, ya. Karena dia juga masuk ke muannats bil ma'na. Secara maknawi dia adalah muannats, nama untuk perempuan, ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Oke, kita lanjut. Yang kedua, yang ketiga ya. Tadi kan kalau misalkan nama yang akhirannya tak marbutoh tapi untuk laki-laki. Yang kedua, yang secara makna dia itu emang untuk perempuan. Nah, sekarang yang ketiga, idza kana al-alamu a'jamiyan zaidan ala salasati ahrufin. Ya, nah, ini di kitab tidak diperjelas ya. Ini maksud nama a'jami itu bagaimana? Nah, di sini kita perjelas nih. Idza kana al-alamu a'jamiyan. Ketika nama orang atau nama ya alam itu bisa bukan hanya nama orang ya, bisa juga nama kota ya. A'jamiyan. Ketika nama itu adalah nama a'jami atau non Arab ya. Maksudnya nama non Arab itu bukan menggunakan bahasa Arab ya. Ketika nama ana Rosyad, Rosyad ana bukan Arab, tapi nama ana Rosyadun itu menggunakan kata Arab yang menggunakan huruf Arab. Maka dia masuknya itu bukan mamnu' minas sharaf ya. Contohnya apa? Nama non Arab ya. Contohnya di sini ada Ibrahim ya. Ibrahimu ini lebih dari 3 huruf ya. Ada Ibrahim ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf ya. Karena dia lebih dari 3 huruf, maka dia masuknya ke mamnu' minas sharaf. Ibrahimu ya. Ismailu, Ishaqu dan Yaqubu. Ya, nah ini mereka semua adalah mamnu' minas sharaf karena mereka ini alam a'jami, nama non Arab yang lebih dari 3 huruf. Nah, terus bagaimana kalau misalkan namanya itu 3 huruf, Ustaz? Contohnya di sini apa? Hud, Nuh sama Lut. Ya. Hud, Nuh sama Lut. Apa yang terjadi kalau misalkan nama non Arab itu cuma 3 huruf ya? Nah, hiya asma'un a'jamiyatun lakinna ala salasati hurufin faqat. Hud, Nuh sama Lut itu adalah nama non Arab akan tetapi terdiri dari 3 huruf. Ya. Wa qulna fil qaidah fawqa annahu idza kana al-alam a'jamiyan zaidan ala salasati ahruf ya. Nah, dan kita disebutkan di atas yang masuk ke mamnu' minas sharaf idza zada ala salasati ahrufin. Kalau misalkan lebih dari 3 huruf baru masuk ke mamnu' minas sharaf. Kalau misalkan cuma 3 huruf ya, hadhil asma taqbalu at-tanwin. Kalau 3 huruf nama-nama ini berarti mereka isim munsharif ya, masuk yang boleh ditanwinkan. Hudun, boleh kita bilang hudun. Nuhun, lutun, ila lutin, ila nuhin, ila hudin, lihudin, linuhin, lilutin ya. Ya, itu kenapa? Karena mereka isim adalah isim munsharif. Ya. Karena isimnya terdiri dari 3 huruf seperti itu. Nah, selanjutnya idza kana murakkaban tarkiban mazjian, yaitu nama yang dia itu tarkib mazji ya. Apa sih tarkib mazji? Tarkib mazji adalah na'ti bi kalimah mukawwanah min kalimatin. Yaitu kalimat ya atau sekata yang terdiri dari 2 kata. Ya, kalau misalkan di sini contohnya adalah hadramaut. Hadramaut itu terdiri dari 2 kata yaitu ada hadra sama maut. Ya, maka kita bilangnya nggak boleh kita bilang hadramautun, tapi hadramautu. Kalau di kitab contohnya ada New York ya. Nggak boleh kita bilang New Yorkun tapi harus kita bilang New Yorku. Ya, karena apa? Karena terdiri dari 2 kata. Ada New sama York ya. Ada New sama York. Seperti itu. Contoh lainnya ada New Zealand ya. New sama Zealand. Seperti itu. Ya. Jadi satu kata yang terdiri dari 2 kata itu disebut dengan tarkib masji. Ya. Kata tarkib masji itu nggak boleh kita tanwinkan atau dia itu nggak boleh munsorif, ya. Nggak boleh menerima tanwin. Ya. Harokatnya harus dhammah akhirnya. Hadaromautu. Contoh lain ada ba'labak ya. Ada ba'labak, ba'labaku.
ba'labaku. Ya. Ada ba'al karena dia terdiri dari dua kata itu ada ba'la sama bika kalau nggak salah, lupa nah. Ala kulli hal. Baik. Selanjutnya adalah idza kana maktuman bi alif wa nun zaidah. Ya. Ini juga di kitab sudah disebutkan, yaitu ketika isim tersebut maktuman bi alif wa nun zaidah, diakhiri oleh alif nun zaidah. Ya. Diakhiri oleh alif nun zaidah. Contohnya apa di sini ada Salman. Salman ini akhirnya adalah aslinya itu adalah salamun atau salmun ya. Salmun. Cuman ditambahin alif menjadi Salman. Nah, ini Sulaiman. Contohnya di sini adalah Sulaiman. Sulaiman itu adalah isim tasghir dari salmun atau salamun. Apa itu isim tasghir? Nanti ada waktunya ya kita belajar isim tasghir. Ya, isim tasghir itu isim yang dikecilkan. Ya, maksudnya bagaimana ya? Nanti ada kaidahnya ya. Nggak tahu, mungkin kalian sudah belajar atau belum, Anda nggak tahu ya, tapi kayaknya sih belum ya. Itu kayaknya pelajaran muallimin. Ya, jadi ada namanya isim tasghir. Isim tasghir itu menunjukkan makna lebih kecil ya. Jadi ketika Anda bilang kitabun itu artinya kitab. Nah, ketika Anda bilang kutayyibun, nah itu maksudnya adalah kitab kecil. Nah, jadi ketika ada orang namanya Salmun, itu kan artinya kebaikan. Sulaimun itu adalah Salmun atau Salamun adalah keselamatan, ya. Maka ketika dinamakan Sulaimun, keselamatan yang kecil ya. Seperti itu. Nah, terus juga di sini ada Utsman dan Imran. Itu aslinya adalah Utsmun ya, dan aslinya adalah Umrun. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah idza kana ala waznil fi'li. Ketika ketika nama tersebut ya menggunakan wazan fi'il. Kemarin sudah Anda jelaskan apa sih maksudnya wazan fi'il, yaitu di sini dari ahmadu. Ahmadu itu dari fi'il hamida yahmadu. Ya. Hamida yahmadu. Nah, yahmadu pakai domir ana jadinya adalah ahmadu ya. Dan ahmadu adalah nama orang ya. Nama orang yang dia itu ghairu munsharif atau tidak boleh menerima tanwin ya. Contoh lain di sini adalah yazidu. Nah, yazidu ini ada dua sebab, atau bisa dua keadaan ya. Bisa dia itu ala waznil fi'li menunjukkan wazan fi'il ya, karena dari zada yazidu. Bisa juga yazidu itu karena dia adalah nama untuk perempuan. Yazid di Arab ya, di Arab di Saudi itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan ya. Yazid. Ya. Nah, itu tadi adalah nama ya. Nama itu ada berapa keadaan tadi? Yang pertama adalah muannas bitta'i lafdhon. Yang kedua idza kana muannas bil ma'na. Idza kana al-alam a'jami zaidan ala thalathati ahruf. Terus idza kana murakkaban tarkiban masji. Idza kana makhtuman bi alif wa nun zaidah. Terus yang keenam idza kana ala waznil fi'li ya. Ada 6. Ya. Nama ada 6 keadaan ketika dia itu menjadi mamnu' minas sharaf. Yang kedua adalah sifat ya. Kapan suatu sifat itu menjadi mamnu' minas sharaf? Ada 3 keadaan. Ya, sahih ada 3 keadaan. Yang pertama adalah idza kanat makhtumah bi alif wa nun zaidah, ketika akhirannya itu adalah alif nun zaidah. Maksudnya alif nun zaidah itu apa? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini ada contohnya adalah ghadbanu. Ghadbanu itu artinya adalah marah ya. Ya. Tapi tahu nggak sih asalnya itu dari kata ghadabun. Ya. Ghadabun. Dari kata ghadabun. Ditambahin alif nun jadinya ghadbanu. Nah, sifat ketika menggunakan wazan fa'lanu ya kan, ini kan ghadbanu kan sama aja fa'lanu ya. Ini contoh lain di sini ada sakronu, atsyanu, bisa memiliki 2 arti.
Arti yang pertama itu artinya dia itu penuh banget. Arti yang kedua artinya adalah kosong banget. Nah, maka ketika dibilang ghadbanu, ya, ghadbanu artinya dia itu penuh dengan kemarahan. Ya. Ghadbanu, ya. Ghadbanu artinya dia penuh dengan kemarahan. Sakronu, ya. Sakronu itu artinya dia kan artinya kan mabok ya. Sakrun itu artinya mabok. Nah, ketika menggunakan lafaz sakronu berarti akalnya sudah hilang karena tertutupi oleh khomer. Ya, sakronu hilang akalnya, udah kosong, otaknya kosong. Ya, disebut dengan sakronu. Nah, selanjutnya ada atsyanu. Atsyanu itu dari kata atsyun atau haus. Ya, ketika kita puasa, kita merasa haus. Berarti kan di tenggorokan kita tidak terisi dengan air ya. Nah, makanya di sini menggunakan wazan fa'lanu. Contoh lain ada jaw'anu. Ya, jaw'anu itu artinya adalah lapar dari kata jaw'un atau ju'un ya. Jaw'anu itu artinya lapar banget ya. Kalau ju'un itu lapar biasa. Jaw'anu artinya lapar banget, perutnya benar-benar kosong ya. Nah, lawan katanya adalah syaba'anu dari kata syaba'un ya. Penuh. Berarti ketika Anda bilang syaba'anu, berarti perut Anda benar-benar penuh itu dengan makanan. Nah, itu yang pertama ya, menggunakan ketika diakhiri oleh alif nun zaidah. Yang kedua adalah ala wazni af'alu. Nah, kalau ala wazni af'alu itu lil mufadhalah atau berlebihan ya. Akbaru, afdolu, lebih besar, lebih baik ya. Bisa menunjukkan kelebihan, bisa menunjukkan kekurangan. A'raj itu artinya cacat ya. A'raj itu artinya cacat. Nah, contoh lain terus juga bisa menunjukkan arti warna ya, akhdaru. Dan yang terakhir idza kanat ma'dulah an waznin akhar. Nah, kalau misalkan ini sih lebih ke hafalnya, idza kanat ma'dulah an waznin akhar ini menggunakan hafalannya. Masna, sulasa, ruba' wa ukhar ya. Seperti itu. Nah, baik. Oke, kita masih ada waktu, coba kita baca kitab dulu ya. Kita baca kitab supaya kita bisa menyamakan antara apa sih yang sudah Anda rangkum di PowerPoint ini dengan persamaannya yang akan persamaannya di kitab yang kalian pelajari. Baik. Al-mamnu' min as-sarf. Nah, kalau di kitab di sini yang pertama adalah kita memulainya dari al-alam ya, dari nama. Nah, macam-macam alam atau nama-nama orang atau tempat yang mamnu' min as-sarf apa aja? Nah, tadi yang pertama ada idza kana muannas. Di sini langsung diringkas ya idza kana muannas. Mau itu muannas lafzi atau muannas ma'nawi, ya mamnu' min as-sarf. Nah, yang kedua adalah idza kana a'jamiyan. Kalau misalkan nama tersebut adalah nama non Arab. Di sini kurang harusnya nama non Arab yang lebih dari 3 ya. Contohnya di sini adalah zurtu Landana. London ya adalah nama tempat atau nama kota yang terdiri lebih dari 3 kata. Landana ya. Ja'a at-talibu min Landana ya. Selanjutnya idza kana murakkaban tarkiban masjid. Ya, tadi terkib masjid adalah satu kata yang tersusun dari 2 kata. Syahadna New York ya. Dhahabas saihu ila New York ya. Seperti itu. New York itu adalah terkib masjid karena tersusun dari 2 kata yaitu New sama York ya. New dan York seperti itu. Selanjutnya adalah mazid dan fihi alif dan wan nun ya. Tadi seperti Utsman, Sulaiman ya, Salman. Yang kelima, idza kana ala waznil fi'li. Kalau misalkan menggunakan wazan fi'il tadi ada Ahmadu, ada Yazidu. Nah, terus selanjutnya ada idza kana mudzakkaran sulasiyan madmum al-awwal maftuh hasani. Nah, ini yang enggak ada di PowerPoint ya, enggak Anda masukkan. Nah, Umar, contohnya di sini adalah Umar. Umar ini mamnu' minas shorof karena dia adalah nama laki-laki yang awalannya harokatnya dhammah dan yang kedua harokatnya fathah ya. Umar ya. Umaru ya. Enggak boleh kita bilang Umarun, Umaru karena dia adalah nama mudzakkar yang awalannya itu dhammah dan yang kedua harokatnya fathah. Nah, tadi adalah isim. Selanjutnya ada as-sifat al-mamnu'ah minas shorof. Kapan aja sifat mamnu' minas shorof ya. Di sini dijelaskan yang pertama idza kana ala wazni fa'lan ya, ala wazni fa'lan. Tadi sudah dijelaskan
Ya, fa'lan atau alif nun zaidah, ya, jadi ketika yang menunjuk kalau misalkan ala wazni fa'lan itu menunjukkan terisi atau kosong, ya, syaba'an, jau'an, ya. Yang kedua, idza kana ala wazni af'al. Ala wazni af'al ini menunjukkan makna cacat, makna sifat atau juga menunjukkan makna warna dan juga menunjukkan makna kelebihan atau keutamaan. Akbar, ya, a'raj, a'ma, ya. A'ma itu ala wazni af'al, ya. A'ma, ya. Terus asfar, ya. A'ma itu kan artinya buta, ya. Asfar warna kuning. Terus akbar lebih besar. Nah, nggak boleh kita bilang akbarun, tapi harus kita bilang akbaru. Ya. Nggak boleh kita bilang a'rojun, harus kita bilang a'roju. Nggak boleh kita bilang asfarun, harus kita bilang asfaru. Ya, harus asfaru, nggak boleh kita bilang asfarun, harus asfaru. Nah, selanjutnya ada uhad wa mauhad ila usyar wa ma'asyar. Ya. Tadi yang masna, sulasa, ruba', ya. Nah, seperti itu. Itu lebih ke hafalan. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah ism mamnu' min as-sarf li sighah muntahal jumu', ya. Sighah muntahal jumu' atau alif at-ta'nits. Langsung lihat ke kaidahnya. Nah, sighah muntahal jumu' tadi sudah kita bilang, jadi ada mafa'ilu, ada mafa'ilu, ada fawa'ilu, ada fawa'ilu dan fu'ala. Nah, terus selanjutnya ada idza kana makhtuman bi alif ta'nits mamdudah dan alif ta'nits maksurah. Terus apa sih kaidahnya? Nah, ini. Nah, di sini baru dijelaskan al-jar mamnu' min as-sarf. Ketika mamnu' min as-sarf itu majrurnya bukan dengan kasrah tapi alal fathi. Ya, yujar mamnu' min as-sarf bil kasri idza kana mudhaf Taib. Oke. Di sini ada pengecualiannya. Sorry, ini belum Anda baca, jadi Anda agak ketinggalan ya di sini. Nah, jarul mamnu' min as-sarf bil kasri. Kapan suatu mamnu' min as-sarf? Oke, mungkin ini kita bahas minggu depan aja ya, biar nggak terlalu banyak ya. Jarul mamnu' min as-sarf bil kasri. Ini akan kita bahas minggu depan. Taib. Hal min soal di pelajaran mamnu' min as-sarf ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Insya Allah jelas ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, tanya aja ke Ana ya. Nggak usah malu-malu. Langsung japri aja ya. Japri aja. Anggap aja Ana musyrif kalian di ma'had ya. Tanya aja langsung. Santai aja, nggak usah malu-malu ya. Ya, baik. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Jazakumullahu khairan katsira wa narakum ala khairin. Sampai ketemu hari Sabtu nanti, tasmi' ya. Tasmi' hari Sabtu, jangan lupa. Hari Sabtu ada setoran seperti biasa. Narakum ala khairin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saja. Ya, boleh silakan langsung keluar aja, langsung keluar Zoom ya.